Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel sejarah kita. Kali ini kita akan membahas tentang fakta unik dari Raja Henry VIII dari Inggris. Kali ini saya bersama dengan Mas Miftah yang menjadi narasumber kita kali ini. Nah, bisa perkenalan dulu, Mas. Iya, perkenalnya harusnya apa aja? Ya, nama asalnya gimana cukuplah. Oke. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Nur Amin. Saya asal dari Boyolali. Udah itu aja, Mas. Ya, Ya, itu aja. dia masih mahasiswa dengan kuliah di mana, Mas? Kuliah di UNS sih. Oke, kuliah UNS. Nah, Masnya kuliah mana? Saya freelance. Masih freelance. Masih freelance. Freelance. Nah, Oke, lanjut. langsung saja. Nanti saya akan berbincang-bincang dengan Mas Miftah ini tentang Raja Henry VIII dari Inggris. Ya. Kalau orang awam gitu, kalau ada yang tanya Henry VIII itu siapa, itu menurut Anda itu apa yang di benak orang-orang itu siapa, Mas? Mungkin kalau bisa saya bilang itu kan Henry VIII itu merupakan Raja Inggris setelah perang Mawar. Setelah perang Mawar itu ada perang keluarga di Inggris. Lalu Henry ke-8 itu adalah raja istilahnya 2 generasi setelah perang itu. Terus kalau kalian mungkin masyarakat awam mungkin kenal dengan Anne Boleyn yang menjadi istri kedua yang sampai sekarang itu mitos hantunya itu masih terkenal di Inggris. Nah, itu termasuk istrinya Henry ke-8. Soalnya Henry ke-8 ini lebih dikenal seperti apa ya, seperti playboy gitu. Playboy. Mungkin bahasa kasarnya playboy, tapi gimana ya istilahnya itu, dia itu cuma pria yang ingin anak laki-laki. Seperti itu. Berawal dari keinginan memiliki Ya, anak seorang laki-laki, karena kan masih bentuk Zaman. kerajaan ya, jadi Iya. harus punya anak laki-laki biar Ya, ada keturunannya. tetap berlanjut walaupun akhirnya agak tragis juga. Tetepan. Karena keinginan itu orang-orang menjudge dia sebagai playboy. Iya, Nah. seperti itu. Padahal dia cuma pengen anak laki-laki yang bisa meneruskan tahtanya. Namun setelah dia dapat itu, ya nanti kita bahas nanti aja. Nah. Kita bahas lanjut aja. Untuk lebih lanjut bagaimana kisah dari fakta unik dari Henry VIII ini kok bisa dikatakan sebagai playboy, nanti kita bicarakan dengan Mas Miftah ini. Nah, kalau menurut Mas Miftah ini kok bisa dikatakan playboy ini? Kan kalau playboy kan pasannya banyak. Ya, Terus, nah, apakah Henry VIII ini juga pacarnya banyak? kalau istri sih, walaupun apa ya, bisa dikatakan playboy itu, kalau istri sih itu apa namanya, kalau istri sah itu dia punya 6. Tapi itu gonta-ganti setiap apa namanya, dia istilahnya nikah terus bosan ganti gonta-ganti pasangan seperti itu. Jadi playboynya itu karena gonta-ganti pasangan terus. Iya, seperti itu. Dan apa namanya, untuk selir sih ya udah jadi pengetahuan umum kalau selir raja itu banyak gitu. Oke. Nah, langsung saja kalau saya menanyakan tentang gimana kisah cinta Henry VIII pada istri pertamanya, terus kemudian ganti lagi Ya, pasangan ganti kedua, 3, 4 dan seterusnya. Ya, Kan mas pasti ada ceritanya dan Iya. ada polemik, ada apa ya, yang unik di dalam cerita tersebut. Nah, yang kok bisa cerai ganti ke pasangan kedua ini kan pasti yang pasangan pertama ini ada ceritanya. Iya. Ini ceritanya bagaimana? Oke. Yang pertama dulu kita mulai dari gimana sih Henry ini menikah dengan istri pertamanya. Ya. Seperti itu. Istri pertama Henry itu namanya Catherine. Catherine dari Aragon. Aragon itu dari
Spanyol. Spanyol. Nah, pada mulanya itu Catherine dari Aragon ini sebenarnya nikahnya bukan sama Henry. Ke Inggris itu nikahnya bukan sama Henry, tapi sama kakaknya. Kakak Henry. Kakaknya Henry namanya kalau seingat saya Arthur. Lalu ketika kakaknya Henry ini sudah nikah, lalu akhirnya kakaknya Henry ini wafat, meninggal. Otomatis pernikahan antara penjalinan ikatan politik antara Inggris dan Spanyol ini bisa goyah karena itu pada mulanya itu pernikahan politik. Oh, biar ada Hubungan antara Inggris dan Spanyol. iya seperti itu. Catherine itu nikah sama kakaknya Henry. Iya seperti itu. Terus bapaknya Henry maksudnya bapaknya Henry ke-8 itu namanya Henry juga. Henry 7. Henry 7. Oke. Henry 7 ini tidak mau hubungan Spanyol dan Inggris ini retak. Akhirnya dia memutuskan buat nikahin janda anaknya itu tadi si Catherine sama anaknya lagi si Henry. Tapi sama kakaknya sama adiknya yaitu Henry itu. Iya, dan sayangnya gini, dari pernikahan janda kakaknya, janda saudara, umpamanya masnya punya kakak, terus masnya lalu kakaknya masnya ini nikah terus masnya kakak anda itu meninggal, terus istrinya jadi janda. Itu dalam Katolik itu nggak boleh anda nikah sama janda kakak anda, itu nggak boleh. Tapi dengan intrik-intrik yang dilakukan Henry VII sama Paus Roma, intrik ada intriknya, jadi akhirnya bisa Henry sama Catherine ini nikah, akhirnya bisa, walaupun ya pada awalnya itu nggak boleh harusnya seperti itu. Nah, tapi kan akhirnya bisa nih. Ya akhirnya bisa. Nah, tapi kata masnya ada itu gimana kok bisa akhirnya bisa pisah itu? Kan sebelumnya kan Henry VII itu meninggal, tapi sebelum Henry 8 sama Catherine nikah. Lalu akhirnya Henry 8 sama Catherine itu akhirnya nikah juga, walaupun berarti nikahnya setelah ayahnya wafat. Iya. Itu karena memang Henry suka sama Catherine. Seperti itu pada awalnya. Terus setelah perjalanan si Catherine ini tidak bisa memberikan putra kepada Henry. Karena tidak tahu. Pokoknya nggak bisa nurunin anak laki-laki. Nggak bisa nurunin anak laki-laki buat Henry. Walaupun udah nurunin anak perempuan satu, namanya Mary. Mary ini nanti setelah setelah Henry nanti ada raja. Terus raja selanjutnya itu Ratu Mary. Seperti itu. Lalu pas Henry pas nggak bisa memberikan anak, akhirnya Henry ini bilang sama Paus Roma, kok saya nggak bisa punya anak, saya ingin cerai sama istri saya. Karena pada mulanya memang pernikahan ini sepertinya tidak dirahmati oleh Ilahi, karena saya menikahi janda kakak saya. Yang tetapi nggak boleh. Jandanya kakak sendiri. Iya nggak boleh, dan akhirnya Tuhan melaknat saya dengan tidak bisa memiliki anak laki-laki. Tapi setelah proses panjang yang berbelit-belit lah, itu akhirnya Paus Roma mengatakan tidak boleh cerai. Tapi kan akhirnya pisah itu karena ada istri kedua, peran istri keduanya yaitu Anne Boleyn, tapi sebelum nikah. Istri keduanya itu namanya Anne Boleyn, yang terkenal itulah istilahnya terkenal. Dan ini kan Anne Boleyn ini kan Protestan. Dia kan berarti kalau Protestan dia ada ketidaksukaan dengan Katolik, akhirnya berpikir bahwa pihak Katolik Roma ini
berbelit-belit prosesnya, dia tidak bisa mengatakan tidak untuk perceraian. Akhirnya dari Anne Boleyn ini sendiri akhirnya bisa dibilang kayak mempengaruhi gitulah, mempengaruhi Henry. Henry itu gimana ya? Dia seorang Katolik yang taat sebenarnya. Si Henry dia Katolik yang taat. Kalau diajak perang sama Katolik, maksudnya dia pihak dari Katolik Roma itu ajak aliansi sama Henry buat perang melawan Prancis misalnya, itu dia selalu ikut. Dia iya, selalu ngasih. Dan akhirnya dibalas seperti ini. Akhirnya Henry yang sudah istilahnya muak gitulah, akhirnya dia memutus pengaruh Katolik Roma dari Inggris dan akhirnya mendirikan gereja baru yang mungkin sekarang ini bisa disebut dengan gereja Anglikana. Itu dasar-dasarnya yang buat Henry.